Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Seringkali kita dengan mudah mengomentari perbuatan dari sesama kita, dari kacamata yang kita gunakan, dari cara pandang yang kita ketahui. Tetapi seringkali kita lupa mengapa orang itu melakukan demikian dan bagaimana suasana hatinya saat ia melakukan perbuatannya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, pemberi rahmat surgawi, dalam diri Santo Aloysius, Engkau menyatukan hidup suci dengan semangat Bapa. Kami tak akan mampu menyamai kesuciannya. Maka semoga berkat doa dan jasanya, kami sekurang-kurangnya berani meneladani untuk lebih dahulu memeriksa diri kami sendiri sebelum mengomentari ataupun mengadili sesama kami. Buatlah kami di dalam persiaran hidup kami semakin bijaksana dan dewasa di dalam hidup bersama. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama, kita mendengarkan teladan orang beriman di dalam perjanjian lama. Tokoh atau pribadi Abraham ketika dipanggil untuk pergi ke tanah terjanji, ia tanpa berpikir panjang, dia dengan tegas menyatakan, "Ya Tuhan, saya akan menjawab panggilanmu." Di dalam perjalanan kita tahu ada jatuh bangun di sana, tetapi satu hal yang sangat menarik, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ia tidak pernah mencela Tuhan, meskipun ia seringkali tinggal bersama orang-orang yang beriman karena ingin mendapatkan sesuatu. Tetapi justru perjumpaan Abraham dengan sesamanya membuat dia semakin teguh dan semakin kuat di dalam imannya. Ia meninggalkan negerinya menuju tanah terjanji dengan sukacita, tanpa banyak pertanyaan, tanpa banyak komplain. Ia memenuhi panggilan tersebut. Ia yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam hidupnya ketika dia dengan taat dan setia mengikuti apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam hidupnya. Maka hal ini pun akan terjadi jika kita memiliki iman yang sedemikian, yang senantiasa membuat kita taat dan setia pada rancangan Allah. Tidak banyak komentar, tidak banyak komplain, tetapi melakukan apa yang tepat dan benar di hadapan Allah. Poin kedua yang dapat kita pelajari dan juga refleksikan, seringkali di dalam lembaran kehidupan kita dengan mudah menghakimi sesama kita tanpa sebuah refleksi atau tanpa sebuah alasan yang mendasar. Kita seringkali justru hanya komentar berdasarkan apa yang kita lihat. Faktanya bagaimana dengan menggunakan cara pandang kita. Suatu yang ironi, kita mengeliminasi suasana batin sesama kita, suasana hati yang melakukan apa yang menjadi beban dan pikiran hidup mereka. Seringkali kita hanya menggunakan cara pandang atau kacamata yang kita pahami, yang belum tentu dapat ditempatkan atau dipakai untuk membingkai perbuatan dari orang lain. Seringkali kita hanya ingin dipandang benar. Anda, saya seringkali memperjuangkan apa yang benar menurut ide kita, menurut cara pandang kita. Tetapi hari ini dari Injil Matius kita diingatkan
untuk senantiasa belajar, agar kita menyadari betul bahaya jatuh kepada kemunafikan jika kita tidak mengenal diri kita sendiri dan orang yang kita komentari. Kenalilah diri Anda, saya, kita semua terlebih dahulu sebelum kita menghakimi orang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus, janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Dan mengapa kita seringkali melihat kesalahan orang lain tanpa berefleksi terlebih dahulu? Sebagaimana yang Yesus katakan, dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Sungguh ironi, bukan? Seringkali kita menganggap diri meneriakkan orang yang tidak taat pada prokes, tapi kita sendiri tidak mau mentaati itu. Kita berteriak-teriak supaya setiap orang memakai masker, tetapi kita sendiri seringkali enggan dengan alasan udah usia, saya sesak napas, saya sendirian, saya satu rumah, ini itu. Tetapi hari ini kita diajak untuk berefleksi. Mari kita evaluasi diri kita sendiri. Sudahkah aku taat dan setia? Sudahkah aku mengangkat selumbar yang ada di mata hatiku untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran? Jangan kita menjadi pribadi yang munafik. Karena beriman adalah suatu kejujuran di dalam ketindakan saat kita mentaati apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Karena beriman bukanlah suatu kemunafikan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, beriman bukan untuk bermegah diri atau menjadi pribadi yang munafik, merasa punya hak untuk menghakimi dan menyalahkan sesama kita. Beriman berarti berani berbenah diri, berani bertanggung jawab atas pilihannya, dan taat mengikuti panggilan Tuhan. Beriman membuat kita semakin mencintai Tuhan dan sesama, dan bukan sebaliknya, menjadi pribadi yang munafik dan mudah mencaci. Semoga awal pekan ini membuat kita semakin dewasa di dalam langkah hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.